Halo adik-adik di rumah semuanya, berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu Gereja Kristus Jawaban. Yeay, yang pastinya ketemu lagi sama Ruth dan Kak Indri. Ruth, suara ribut-ribut apa itu? Kak Indri kepo deh. Sebentar ya. Kak Indri, kok ditinggal? Wah, kalau gitu, yuk teman-teman, kita bersiap untuk ibadah dulu ya. Kak Indri, dari mana aja? Kak Indri kepo Kak, ada suara rame-rame. Kak Indri cari-cari nggak ada apa-apa. Apa? Oh itu. Jadi di negeri ini lagi ada pengangkatan raja, Kak. Cuma Kak Andi belum tahu kabar terbarunya siapa yang akan jadi raja. Oh gitu. Ya Kak Indri kepo nih, pengen tahu kenapa tiba-tiba ada yang diangkat jadi raja dan siapa yang akan menjadi raja. Nanti deh. Lebih baik kita memuji Tuhan dulu, gimana? Oke deh, kalau gitu adik-adik di rumah bangkit berdiri semuanya, kita memuji Tuhan. Yang semangat ya. Musik. Pokok dan kintalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kintalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kintalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kintalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kintalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Semua anak raja, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Mari adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya, Kak Handi akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Biarlah puji-pujian yang kami sudah naikkan boleh berkenan jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Pauline. Biarlah Tuhan memberikan hikmat buat Kak Pauline yang membawakan firman. Berikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan, hati juga telinga yang dengar-dengaran firman Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan, roh jahat yang ingin mengambil benih firman-Mu, saat ini kami satukan iman kami panggil nama Tuhan yang berkuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dihancurkan. Biarlah Allah Roh Kudus yang memberikan kami hikmat untuk mengerti akan firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Handi, kalau gitu kita tanya Kak Pauline yuk, kabar tentang raja yang akan diangkat hari ini. Oke. Boleh banget. Kalau gitu kita panggil yuk Kak Kak Pauline. Shalom adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Pauline. Nah adik-adik apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Nah adik-adik pasti kepo dengan Kak Indri dan Kak Handi yang tadi membicarakan tentang pengangkatan seorang raja pada hari ini. Nah adik-adik pasti pengen tahu juga ya, kenapa sih hari ini tiba-tiba ada pengangkatan seorang raja? Dan siapakah raja itu yang akan dipilih? Kalau gitu adik-adik duduk yang rapi ya, duduk yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Silakan mendengarkan video ini. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki Yoel dan Abia menjadi hakim atas orang Israel. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami." Harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka, dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu. Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya
dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru masak dan juru makanan. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Adik-adik sudah lihat kan video barusan? Nah, jadi adik-adik sudah tahu kenapa orang Israel tiba-tiba memiliki seorang raja. Karena orang Israel meminta kepada Tuhan melalui Samuel. Nah, tapi kalau kakak lihat dari firman ini, Tuhan itu agak sedikit marah dan kecewa. Kenapa ya? Karena Tuhan itu merasa bahwa orang Israel ini tidak mau dipimpin oleh Tuhan sebagai rajanya. Dia meminta raja yang lain untuk memimpin mereka. Jadi Tuhan agak kesel, agak sedih. Tapi Tuhan tetap mengabulkan permintaan bangsa Israel untuk memberikan seorang raja buat mereka. Nah, kakak mau cerita gimana Tuhan memilih seseorang dari orang Israel juga yang akan diangkat menjadi raja. Jadi pada suatu hari ada anak yang bernama Saul. Dia berasal dari suku Benyamin. Dia adalah orang yang kaya, dia ganteng, dia tinggi, besar. Nah, ayahnya ini bernama Kis. Nah, ayah Kis ini bilang kepada Saul, Saul, sini anakku. Kenapa ayah? Ayah kehilangan keledai-keledai betina, jadi kamu harus bantuin ayah ya untuk mencarinya. Oke ayah, aku akan mencarinya bersama pegawaiku. Oke, jadinya si Saul ini pergi dengan pegawainya. Dia pergi melintasi gunung, terus habis itu dia turun lagi, sampailah dia ke tanah Zuf. Nah, di tanah Zuf ini dia merasa capek. Aduh, capek sekali karena sudah berhari-hari udah berjalan untuk menemukan keledai-keledai betina ini. Tetapi tidak kunjung ketemu adik-adik. Jadi si Saul ini bilang sama pegawainya, udahlah kita pulang aja karena udah lama, pasti ayah juga sudah khawatir dengan kita. Tapi pegawainya ini bilang, jangan dulu tuan, kita harus bertemu dengan abdi Allah yang bisa melihat ke depan. Jadi apapun yang dikatakan dia itu pasti akan terjadi. Jadi si Saul ini bilang, ya udahlah karena idemu itu bagus, ya udah kita berangkat ke sana, kita mencari abdi Allah itu. Nah, akhirnya dia jalan untuk mencari si Samuel ini. Akhirnya dia tanya-tanyalah pada orang-orang, di mana si Samuel, mana Samuel. Nah, akhirnya mereka ketemulah sama Samuel ini. Nah, saat bertemu dengan Samuel, Samuel ini udah tahu karena Tuhan sudah memberitahukan kepada dia bahwa Samuel akan bertemu dengan pemuda yang berasal dari Benyamin yang akan diurapi menjadi raja. Nah, gimana kisahnya? Kita lihat video kali ini ya. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Seorang muda yang elok rupanya.
tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Tetapi jawab Saul, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Bukankah kaumku yang paling hina?" Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. Hidup raja! Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, sambil berkata, Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Nah, adik-adik sudah tahu kan kenapa orang Israel tiba-tiba memiliki seorang raja? Yaitu karena orang Israel sendiri pengen punya raja seperti bangsa-bangsa yang lain. Dan adik-adik juga udah tahu siapa yang menjadi raja bangsa Israel, yaitu Saul dari suku Benyamin. Tetapi yang perlu kita ingat di sini adalah bahwa Tuhan adalah raja di atas segala raja. Artinya apa itu, Kak? Artinya Tuhan itu adalah ketuanya dari raja-raja di dunia ini. Jadi raja-raja di dunia ini juga harus mematuhi Tuhan, mematuhi peraturan-peraturan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita sebagai anak raja, kita juga harus mengikuti perintah-perintah Tuhan. Sekian firman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kak Handi, akhirnya melalui firman Tuhan tadi kita tahu bahwa yang diurapi menjadi raja ialah Saul. Benar, Tuhanlah yang memilih Saul karena bangsa ini minta seorang raja. Walaupun sekarang Israel punya seorang raja, tetapi yang harus diingat bahwa Tuhan kita adalah raja di atas segala raja. Iya, benar. Tuhan adalah raja kita yang harus dipatuhi oleh kita semua. Termasuk seorang raja harus mematuhi Tuhan. Biar semakin ingat dengan firman hari ini, sekarang kita belajar ayat hafalan minggu ini. Ayatnya ada di 1 Timotius 6 ayat 15b. Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Amin. Ayo adik-adik di rumah kita hafalkan bersama-sama ya dengan gerakannya. 1 Timotius 6 ayat 15b. Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Amin. Hai teman-teman, sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita beraktivitas. Aktivitas minggu ini adalah membuat video ayat hafalan. Teman-teman sudah hafal kan? Yuk dikirimkan videonya ke guru kelas masing-masing. Paling lambat hari Senin jam 5 sore ya. Sekarang kita lihat yuk video teman-teman minggu lalu.
Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam dalam lautan, lebih dalam kasih. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Wah, puji Tuhan. Hari ini kita bisa kasih yang terbaik untuk Tuhan melalui puji-pujian dan penyembahan. Iya, Tuhan pasti senang kalau adik-adik mengikuti ibadah dengan baik dan sukacita Tuhan mengalir dalam hati kita semua. Sekarang, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita berdoa. Kak Paulin akan pimpin kita dalam doa. Ayo adik-adik semuanya, cepat tangan, tutup matanya ya. Kapan akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk perlindungan penjagaanmu. Kami juga bisa beribadah dengan baik pada hari ini. Kami bisa memuji Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, adalah Raja di atas segala raja, yang harus kami hormati, yang kami harus taati firman-Nya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik yang sudah hari ini beribadah online dengan baik. Biarlah Kau juga yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat ya teman-teman di rumah. Tetap sukacita dan sampai jumpa di ibadah anak minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.